Halo, apa sudah ada suaranya? Belum ada kayaknya ya. Belum ada suara. Udah masuk. Halo, apa sudah ada suaranya? Udah. Masuk. Oh, oke. Sudah masuk ya suaranya ya? Nah, udah masuk sini. Oke. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ilmu ya, ilmu yang didapat dari buku ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu eh, kita jalan-jalan ke toko buku dan menemukan buku yang luar biasa ini. Ketika dibaca, isinya sangat luar biasa sekali dan saya diminta sama Pak Sindu untuk berbagi dengan Anda semua yang ada di grup ini tentang dahsyatnya buku ini. Ketika saya membaca buku ini, biasanya kan kalau membaca saya itu pelan gitu ya, baca untuk sendiri pelan-pelan gitu, kadang dalam hati nggak ada, ya hanya baca untuk diri saya sendiri gitu. Tapi kemudian dijawil sama Pak Sindu, kalau baca itu yang keras, jangan di hati katanya. Nanti ilmu yang didapat jadi ilmu kebatinan karena bacanya di batin, katanya seperti itu. Jadi saya diminta untuk membacakan dengan keras pada waktu itu dan sehingga anak-anak juga yang ada di rumah itu juga ikut mendengar apa yang ada, apa di isi buku ini. Walaupun anak-anak mungkin tidak secara langsung mendengarkan, mereka sambil main HP, sambil apa gitu. Tapi secara tidak langsung apa yang saya baca ini, isi buku ini masuk ke alam bawah sadar mereka. Jadi itu manfaatnya kalau kita membaca buku dengan keras. Dan sebetulnya sih karena Pak Sindu itu malas aja membaca, makanya dia suruh saya membaca dengan suara yang keras. Suruh saya secara tidak langsung suruh saya membacakan seperti itu. Nah, kemudian saya diminta sama Pak Sindu juga untuk membacakan untuk Anda-Anda semua yang ada di sini. Mungkin kan Anda, Bapak-Bapak Ibu semuanya, kalau baca sendiri kan kurang nyantol gitu ya. Tapi beda kalau biasanya kalau dibacain orang biasanya lebih nyantol. Seperti Pak Sindu itu, kalau dia baca sendiri mungkin eh, terganggu dengan aktivitas anak-anak atau apa. Tapi kalau dibacain sendiri, dibacain sama orang lain, dia lagi ngapain pun, saya tetap membaca maka apa isi buku ini tetap masuk gitu ya. Seperti itu. Jadi buku ini judulnya The Ultimate Fortune Rezeki Level 9 yang ditulis oleh Andre Raditya. Jadi buku ini ditulis berdasarkan kegelisahan dari Bapak Andre ini akan masa depannya. Mungkin sama ya seperti kita. Kita yang sudah bekerja, sudah berpenghasilan, sudah berkeluarga pun akan tetap merasa khawatir dengan masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita. Apakah besok kita masih bisa bekerja atau apakah anak-anak besok bahagia hidupnya atau bagaimana. Jadi timbul kekhawatiran-kekhawatiran tentang masa depan. Dan katanya di sini disebutkan bahwa kekhawatiran itu justru apa ya namanya? Justru tandanya kalau kita ini memiliki iman, katanya gitu. Kemudian dia bercerita mengatakan bahwa gurunya itu berkata, membangun iman itu seperti ketika kamu mau tidur. Meskipun tidur adalah hal yang sangat menyenangkan dan yang paling kita inginkan tak kalah lelah. Namun setiap manusia yang hendak tidur sebenarnya selalu didampingi oleh dua hal yang menyertai, yaitu takut. Jika nanti saat dirinya tertidur, ia tidak akan bangun lagi. Betul ya? Tapi pada saat yang sama ia juga berharap
bahwa dirinya akan kembali lagi bisa bertemu esok hari. Betul ya, seperti itu ya kita ya. Kalau kan banyak ya uploadan yang sekarang lagi ngehit gitu ya, lagi ramai di Facebook itu ucapan syukur gitu ya. Ucapan syukur yang ditulis di Facebook itu kan, terima kasih Allah masih bisa bangun pagi gitu-gitu ya. Ya itu sebagian dari iman. Iman itu dibangun dari dua pondasi, yaitu dari ketakutan, takut, dan harap. Manakala kita mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, dan apapun itu sebagai bentuk dari rasa takut sebagai fitrahnya manusia. Pada saat itulah kita seharusnya segera berharap kepada Allah sebagai penguasa takdir dan nasib manusia. Dan ketika keduanya bertemu, pada saat itulah iman akan muncul dan menguatkan setiap waktunya. Nah, dari kegelisahan dia, kemudian dia ini kan Bapak Andre, ini kan penulis buku yang bestseller ya. Dia diundang di seminar-seminar yang luar biasa, banyak sekali, bahkan tulisan-tulisannya banyak yang viral, buku-bukunya juga bestseller. Tapi dia tetap tumbuh rasa kekhawatiran tentang masa depan gitu ya, tentang masa depan keluarganya, anak-anaknya, sama seperti kita. Nah, makanya kemudian dia kembali membuka Al-Quran, kemudian dia mempelajari tentang rezeki. Dia cari di Al-Quran itu yang berkaitan dengan rezeki. Maka dari kekhawatiran dia, ketakutan dia, maka muncullah buku yang saya baca ini, buku yang akan kita baca ini. Nah, di sini ada tulisan yang sangat bagus sekali ya, seperti ini bunyinya. Kalau berharap saja sudah tak berani, maka saat itulah sebenarnya kita telah memutuskan untuk mati. Harapan adalah awal dari mimpi besar, juga awal dari terjadinya berbagai perubahan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus mempunyai harapan untuk berubah terus ya, untuk lebih baik. Kemudian kita mulai ya. Nah, ini ada petunjuknya. Sebelum kita mulai ke intinya, saya bacakan dulu petunjuknya ya. Buku ini ditulis sama Bapak Andre Raditya ini untuk semua kalangan. Jadi walaupun buku ini ditulis berdasarkan Al-Quran gitu ya, Muslim gitu ya, untuk agama Islam gitu, tetapi buku ini ditulis untuk semua kalangan, untuk semua lapisan, untuk seluruh golongan. Meskipun pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan Islami, karena memang Bapak Andre Hirata ini kan seorang Islam ya, seorang Muslim. Jadi dia menggunakannya pendekatannya secara Islam yang dia ketahui. Kemudian gunakan imajinasi Anda. Jelas di sini akan menggunakan beberapa istilah yang biasa digunakan dalam keseharian sebagai umat muslim. Maka saya menyarankan bagi Anda yang beragama selain Islam untuk menggunakan imajinasi Anda dan menggantinya dalam pikiran Anda. Misalnya, jika saya menyebutkan kata Allah Subhanahu wa taala atau Allah wa Jalla, Anda boleh menggantinya dengan sebutan dan pujian untuk Tuhan yang biasa Anda gunakan. Kemudian jika saya menggunakan kata insya Allah, maka gantilah dengan kata atas izin Tuhan atau atas izin yang Maha Kuasa. Kemudian jika saya menyebut kata istighfar, maka gantilah dengan memohon ampunan kepada Tuhan sesuai dengan cara dan metode agama Anda masing-masing. Kemudian jika saya mengajak Anda berdoa, maka berdoalah dengan cara Anda. Jika saya menyebutkan beberapa contoh ibadah seperti sholat, gantilah dengan peribadatan Anda yang utama. Jika saya menyebutkan sedekah, gantilah dengan aktivitas dharma yang biasa Anda lakukan. Jika saya menyebut zikir, maka ganti dengan memuji Tuhan dan seterusnya.
Nah, kemudian sebelum mulai ya ke intinya, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Kan ini bukunya judulnya 9 ya. Sebelum ke yang inti, yang 9 itu kita ke 8 level rezeki terlebih dahulu. Saya bacakan saja ya bukunya sesuai dengan isi di buku ini. 8 level rezeki. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, di lembar pengetahuan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 8 level rezeki secara singkat dan padat. Sebelum kemudian nantinya saya menjelaskan secara gamblang sang bintang utama dari buku ini, yaitu rezeki level 9. Kenapa hanya sedikit? Ada 3 alasan utama. Pertama, judul buku ini adalah rezeki level 9, bukan 9 level rezeki. Oleh karena itulah, saya akan menjelaskan secara tuntas dan detail. Tentu saja adalah rezeki level 9. Kedua, buku ini saya persiapkan cukup lama karena yang juga saya persiapkan adalah kelengkapannya. Nah, kemudian kita langsung aja ya, langsung ke ini. Rezeki level 1 aja ya, langsung ya. Rezeki level 1, rezeki yang dijamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, ini adalah rezeki yang paling dasar. Rezeki ini tidak mengenal persyaratan yang rumit untuk mendapatkannya. Tidak mengenal suku, agama, golongan, partai politik, latar belakang pendidikan, gender, dan berbagai atribut identitas. Manusia, hewan, tumbuhan, sampai jin sekalipun mendapat rezeki level 1 ini. Tidak peduli apakah seseorang itu baik atau jahat, dermawan atau kikir, pintar atau bodoh, rajin atau malas, tua atau muda, rezeki ini akan tetap datang kepada Anda. Tidak perlu strategi untuk mendapatkannya, rezeki ini tetap akan datang kepada Anda. Bahkan orang gila sekalipun bisa mendapatkan level rezeki yang paling dasar ini. Kalaupun ada syaratnya, itu pun hanya satu saja syaratnya. Syaratnya yaitu kita masih hidup di dunia ini. Itu syaratnya untuk mendapatkan rezeki level 1. Di sini dituliskan, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Seperti itu. Rezeki ini muncul karena sifat ar-Rahmannya Allah, karena kasihnya Allah kepada kita semua. Tak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini tanpa penjagaannya, termasuk saya dan Anda semuanya. Nafas, umur, waktu, berdetaknya jantung, mengalirnya darah, jalannya semua sistem saraf, dan keberlangsungan semesta yang memungkinkan turunnya hujan, terbitnya matahari, pergantian siang dan malam, mengalirnya sungai-sungai, berkembang biaknya hewan dan tumbuhan di sekitar kita, dan apapun yang bahkan tidak kita pikirkan sekalipun. Sampai hari ini semuanya masih berjalan sedemikian teraturnya, meski kita tidak mempedulikannya. Itu adalah rezeki level 1. Begitulah gambarannya rezeki level 1. Bahkan untuk sesuatu yang terkadang tidak masuk akal di pikiran kita sekalipun, sungguh sejatinya itu telah diatur sedemikian rupa demi keberlangsungan semua makhluk hidup di alam semesta. Sampai-sampai di kalangan para alim dari wilayah Suriah memiliki salah satu doa yang berbunyi demikian. Doanya pakai bahasa Arab ya. Saya bacakan yang bahasa Indonesianya aja ya. Saya takut salah kalau membaca pakai bahasa Arab. Ya Allah, berikanlah aku rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada Bughat. Bughat itu adalah burung gagak yang masih kecil. Itu namanya Bughat. Orang Suriah sekitarnya memanggilnya itu Bughat. Seperti yang sudah diketahui di dunia ilmu pengetahuan modern bahwa anak gagak terlahir dalam keadaan tanpa bulu.
Hal ini membuat anak gagak tampak berwarna putih dan sebagai akibatnya induk gagak akan merasa Bughat adalah spesies yang berbeda dengannya, sehingga dia tidak mau mengurusinya. Bughat atau gagak yang masih kecil itu akan ditinggalkan oleh induknya yang tidak menerima kondisi tersebut dan mengawasinya dari kejauhan. Disinilah sistem Allah bekerja. Rezeki level 1 menampakkan keberadaannya. Bughat yang belum memiliki kemampuan untuk terbang dan mengurus dirinya sendiri diurus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan aroma khusus yang keluar dari tubuhnya. Aroma ini menarik datangnya ulat dan serangga kecil untuk mendekatinya. Dan inilah makanan gratis bagi Bughat kecil tersebut. Tanpa dia harus beranjak, tanpa dia harus pergi, tanpa dia harus beranjak dari sarangnya. Kejadian ini akan terus berlangsung hingga bulu Bughat sedikit demi sedikit muncul dan memperlihatkan kepada sang induk yang mengawasinya bahwa memang Bughat ini sejatinya adalah anaknya. Sejak saat itu induk gagak akan mulai mengurus dan menemaninya. Seiring itu pula aroma yang keluar dari tubuh Bughat itu memudar, menghilang ya, sehingga serangga dan ulat tidak datang lagi kepadanya. Subhanallah, inilah salah satu bukti nyata keberadaan rezeki level 1, rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijamin sendiri oleh Allah selama kita masih hidup di atas muka bumi ini. Termasuk saya, Anda, kita semua berada di bawah jaminan Allah. Masihkah Anda berputus asa atas rezekinya? Selamat, Anda telah mengenal keberadaan rezeki level 1. Kemudian kita beranjak ke rezeki level 2 ya. Terlalu cepat gak sih bacanya ya? Rezeki level 2, rezeki yang dipaksakan. Di antara seluruh level rezeki yang ada, rezeki level 2 ini adalah level rezeki yang membuat saya cukup kebingungan untuk meletakkan di mana sesungguhnya posisi yang tepat baginya. Karena rezeki level 2 ini adalah level rezeki yang memiliki potensi yang lebih banyak untuk mendatangkan keburukan bagi pelakunya, dengan catatan bagi mereka yang dikendalikan oleh nafsunya. Apa itu rezeki yang dipaksakan? Adalah rezeki yang didapatkan dengan cara menghilangkan unsur kesabaran. Dan sebelum Anda berpikir yang aneh-aneh tentang level rezeki ini, maka saya akan menggambarkan demikian. Di desa-desa yang pendapatan per kapitanya sangat rendah, masih banyak loh keluarga-keluarga yang seharinya hanya membawa pulang rezeki berupa uang sebesar 10.000. Jika dihitung akal, pikir nalar, nggak mungkin cukup untuk membeli kebutuhan untuk hidup dan membiayai anak-anak sekolah. Lantas, bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhannya? Melalui pinjaman kas kampung, pinjam PKK, koperasi, kredit keliling, pinjam tetangga atau pinjam saudara, yang entah dari mana dan bagaimana ceritanya, hal tersebut bisa membuat keluarga-keluarga seperti ini bertahan hidup hingga puluhan tahun dan menyekolahkan anak-anaknya. Ya, betul juga ya. Oleh karena mata ini melihat yang demikian itu benar-benar terjadi, kedua orang tua saya melakukan itu pun berpuluh-puluh tahun lamanya untuk membeli beras agar kami sekeluarga bisa makan, membayar sekolah anak-anaknya, membelikan kami pakaian, membayar kontrakan, dan memenuhi berbagai kebutuhan sosial dadakan demi menjaga kerukunan bermasyarakat. Saya menyaksikan itu semua kawan, katanya. Contoh lainnya, kalau dipikir-pikir, berapa banyak di antara kita yang mendapati bahwa rumah yang saat ini kita tempati adalah hasil utang yang dulu dipaksakan oleh orang tua kita.
Jadi rumah kita itu dulu ya mungkin KPR ya orang tua kita, kemudian diwariskan kepada kita. Siapa yang menyadari kalau kebanyakan kendaraan yang saat ini dipakai oleh masyarakat kita adalah hasil dari memaksakan diri untuk mengambil kreditan? Betul ya. Cerita lainnya, sebagian kita bisa sekolah tinggi juga karena orang tua pontang-panting sana kemari mencari pinjaman untuk membayar biaya pendidikan kita. Sudah paham ya maksudnya? Nah, itulah rezeki level 2, rezeki yang dipaksakan. Jadi kita ngutang, kita pinjam sana kemari untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, untuk memenuhi membayar biaya sekolah anak-anak kita, itulah rezeki yang dipaksakan. Jadi kita memaksa untuk mendapatkan rezeki untuk membayar kebutuhan sehari-hari kita. Kalau dipikir akal, pendapatan kita itu mungkin tidak bisa untuk membeli apa yang saat ini kita punyai. Tapi karena suatu keputusan berani, beli cicil, beli dengan cara utang, akhirnya kebeli juga. Dipaksain awalnya, Allah kasih juga rezekinya. Akhirnya tanah kebeli, rumah kebeli, kendaraan kebeli. Meskipun saya pribadi kurang menyarankan kawan-kawan semua untuk mengambil rezeki yang level 2 ini jika kurang ilmunya. Bukan hanya hasilnya baik yang didapatkan, terkadang level rezeki ini juga malah bisa menjadi penyebab bagi hancurnya kehidupan, terlebih jika sudah melibatkan riba dan turunannya. Walaupun ada juga utang yang baik di luar sana dengan akad dan cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan agama. Inilah yang saya maksud di awal ketika saya membuka penjelasan perihal rezeki level 2 ini. Saya menyampaikan bahwa rezeki level 2 ini berpotensi kepada bahaya bagi mereka yang kurang ilmunya. Rasulullah sendiri setiap pagi berdoa untuk terhindar dari hutang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Doa Rasulullah. Hal tersebut tentu karena potensi berbahaya yang dimiliki oleh utang. Jika sampai yang berhutang adalah orang yang kurang amanah dan kurang pula ilmunya. Dan tentu saja potensi kebaikannya pun juga ada. Mau tahu kebaikan utang? Katanya kapan-kapan saja dibahasnya. Rezeki level 2 ini biasanya diambil oleh mereka karena 2 alasan. Pertama, ketidaksabaran ingin segera terpenuhinya gaya hidup yang diinginkan. Kedua, ketidaktahuan akan masih ada pintu rezeki yang lainnya. Yang jika mau dijalankan, rezeki level 2 ini pun tak perlu diambil sebagai pilihan. Ditempatkan di level 2 karena jika dilihat dari ukuran keinginan manusia, kebanyakan masih merasa bahwa rezeki yang satu ini dirasa lebih bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan. Karena sebenarnya kalau hanya untuk sekedar hidup, keberadaan rezeki level 1 sudah cukup untuk membuat kita hidup. Tapi kalau sudah urusannya adalah gaya hidup, saat itulah orang akan muncul melirik keberadaan rezeki level 2 ini dan yang lainnya. Inilah rezeki level 2, rezeki yang datangnya sebab dipaksakan. Kemudian kita ke rezeki level 3, rezeki yang diupayakan. Rezeki yang muncul semata-mata karena sifat adilnya Allah. Banyak orang yang salah kaprah tentang konsep rezeki setiap makhluk. Mereka mengatakan bahwa rezeki sudah diatur di Lauhul Mahfudz. Jatah kita ya segini, katanya seperti itu. Dengan dasar ini, kemudian banyak orang berusaha untuk memaklumi takdirnya, memaklumi kemiskinannya. Bukan begitu cara rezeki yang Allah tetapkan.
Itulah kenapa saya mengenalkan 8 level rezeki ini kepada Anda semua. Betul bahwa Allah sudah menetapkannya sejak awal penciptaan langit dan bumi. Namun Allah tidak menetapkan ketetapan takdir manusia dan seluruh makhluk pada kotak kepastian, melainkan Allah meletakkannya pada kotak kemungkinan. Disinilah perlunya kita mengenal rezeki level 3. Ringkasannya begini, jika si Fulan belajar dengan giat, maka dia akan menjadi orang yang pintar. Jika si Fulan malas belajar, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Jika si Fulan memilih mencari rezeki dengan berprofesi sebagai guru, maka pendapatannya akan sekian juta rupiah. Dan akan lain lagi jika ia memilih profesi polisi atau dokter atau pengusaha. Penghasilannya akan berbeda. Potensi penghasilan seseorang akan dipengaruhi dari cara kerja dan metodenya. Tentu juga hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dipilihnya, ditambah jumlah waktu yang ia alokasikan untuk bekerja. Jika si Fulan memutuskan menetap di kota asalnya, maka kehidupannya akan demikian-demikian saja. Namun jika dia memutuskan untuk merantau, maka kehidupannya akan lain lagi ceritanya. Termasuk dalam hal jodoh. Jika si Fulan memperbaiki dirinya, maka jatuh. Mohon maaf. Mohon maaf terjatuh. Ada gangguan kecil? Besar. Oh, besar. Saya ulangi ya. Termasuk hal jodoh. Jika si Fulan memperbaiki dirinya, maka ia akan dipertemukan dengan pasangan yang baik. Dan ini akan berdampak pada siapa nanti keturunannya. Dan bagaimana karakter yang terbentuk pada anak keturunannya dan juga berlaku sebaliknya. Miring. Kayaknya patah. Patah kayaknya. Miring enggak? Enggak. Sip, oke. Sampai terjatuh. Jadi setiap pilihan akan menghasilkan konsekuensi. Setiap sebab akan menentukan akibat. Satu gerbang takdir dibuka, maka gerbang itu akan mengantarkan kita pada takdir yang lain lagi. Dan saat itu pula ada gerbang takdir yang akan ditutup dan tidak berlaku lagi bagi kita. Itulah yang namanya ketetapan dalam kemungkinan, berlaku rumus jika maka. Jika begini, maka hasilnya begini. Jika begitu, maka hasilnya akan begitu. Jangan mengecilkan Allah dengan menganggap kitab Lauhul Mahfuz adalah kitab yang lembarannya yang bertuliskan satu skenario untuk setiap makhluk. Sementara manusia saja hari ini sudah menciptakan hard disk yang sanggup menyimpan bertera-tera gigabyte data. Maka mudah bagi Allah yang maha cerdas lagi maha kuasa untuk membuatkan setiap kita berupa miliaran bahkan triliunan kemungkinan. Bahkan hanya untuk satu aspek kehidupan kita saja. Tinggal mana yang akan kita ambil. Jika kita telah memutuskan satu tindakan, maka tindakan itu akan mengantarkan kita pada kemungkinan yang sudah Allah persiapkan, sekaligus meruntuhkan hasil dari kemungkinan lainnya yang sudah Allah persiapkan. Mudah bagi Allah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana melakukan itu semua. Sangat mudah bagi Allah ya. Sesungguhnya kita sedang lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Itu kata Umar bin Al-Khattab. Disinilah letak maha adilnya Allah. Setiap manusia dan setiap makhluk diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang terbaik, menjadi umat terbaik dan bertemu Allah dalam kondisi yang terbaik.
Saya tanya Anda sekali lagi, maukah Anda ditakdirkan sebagai orang miskin? Maukah Anda ditakdirkan menjadi orang susah? Maukah Anda terima kasih. Maukah Anda ditakdirkan jadi orang jahat? Maukah Anda ditakdirkan jadi penghuni neraka? Tentu saja jawabannya tidak. Kalaupun sekarang kita ada di salah satu kondisi tersebut, sudah pasti itu bukan kemauan Allah, melainkan kita yang belum mengubah rumus jikanya. Betul ya? Perbaiki dulu sebabnya, maka akan berubah juga akibatnya. Jangan memaksakan cara kerja Allah dengan logika kita sebagai manusia. Pasti nggak akan sampai. Inilah rezeki level 3, rezeki yang diupayakan kedatangannya. Di titik inilah baru kita akan memahami perbedaan antara mana rezeki yang dijamin sebagai rezeki level 1 dan mana rezeki yang masih bisa kita upayakan sebagai rezeki level 3. Maka kemudian Allah pun berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Begitu ya. Oke. Selamat, Anda telah mengenal rezeki level 3. Kalau misalnya saya bacanya kecepatan, bisa bilang ya, bisa tulis di situ. Nanti akan saya pelankan. Rezeki level 4, rezeki yang diminta. Rezeki level keempat ini adalah rezeki yang sebab kedatangannya karena diminta. Tentu saja dengan cara berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Meskipun Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu, tapi Allah suka jika mendengar dan melihat hambanya datang meminta kepadanya. Karena memang itulah yang Dia perintahkan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Al-Mu'min. Selain itu, rezeki level 4 ini adalah juga merupakan cara Allah mengajari kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ingat, kita ini adalah seorang hamba. Ini adalah rezeki yang seharusnya dikuasai oleh semua orang. Namun sayangnya, meski mudah, terkadang kekuatan dari rezeki level 4 ini masih juga tidak diperhitungkan. Padahal konon doa adalah senjatanya manusia-manusia beriman. Sayang sekali jika sampai kita punya senjata, yaitu doa, namun tidak dipakai dan hanya menjadi hiasan belaka. Hanya karena kita tidak mengetahui kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalamnya. Padahal yang diminta adalah Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Kalau kemudian tampak belum ada tanda-tanda dikabulkan, yakinlah akan segera ada sesuatu yang lebih baik yang diturunkan sebagai penggantinya. Dan pasti itu jauh lebih hebat daripada yang kita harapkan. Kemudian ada firman seperti ini. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah Hati. Allah malu bila ada hambanya yang menengadahkan tangan, memohon kepadanya, lalu dibiarkan kosong dan kecewa. HR Abu Daud dan Al-Hakim. Mintalah dengan serius, mintalah dengan sebenar-benarnya, minta apa yang kita butuhkan, dengan bahasa yang baik dan yang pantas, bukan hanya dengan apa yang kita hafalkan. Jangan lagi jadikan doa sebagai ban cadangan, kala semua usaha sudah dinilai tidak menghasilkan dan sia-sia. Jangan jadikan doa sebagai pintu darurat yang hanya diingat saat bencana tiba. Jangan cuma sibuk ngurusin copywriting untuk jualan, tapi saat berdoa bahasanya sembarangan. Bikin juga copywriting untuk berdoa agar Allah senang dan tak bisa menolak permintaan kita.
Karena ketika seorang hamba mau berdoa, maka tak akan ada lagi kemustahilan. Yang ada adalah kemungkinan dengan kuasa Allah sebagai batasan. Wahai hambaku, aku punya keinginan dan kamu pun punya keinginan. Yang pasti terjadi hanyalah keinginanku. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan jika kamu ikuti keinginanku. Jika kamu tidak mengikuti keinginanku, aku akan lelahkan kamu mengejar impianmu. Hadis Qudsi. Berdoalah kawan karena Allah merindukan kita. Berdoalah karena Allah ingin berdua dengan kita. Insya Allah rezeki kita akan turun sedemikian lancarnya. Amin. Itulah rezeki level 4. Rezeki yang diminta. Jadi rezeki level 4 itu kita diminta untuk berdoa ya. Kemudian rezeki level 5, rezeki dari pertukaran. Cukup mudah menjelaskan rezeki level 5 ini kepada Anda semua. Rezeki dari pertukaran memang harus dimaknai sebagai rezeki yang muncul dari hasil menukarkan apa yang Anda punya dengan rezeki yang Anda butuhkan. Contohnya, Anda butuh uang, Anda jual apa yang Anda punya. Jual tanah, jual rumah, jual mobil, jual motor. Saat itu juga uang Anda dapatkan. Bagi Anda yang tidak punya harta untuk ditransaksikan, Anda bisa menukarkan keahlian Anda untuk mendapatkan uang. Tapi bagi yang tidak punya keduanya, tenang, rezeki level 5 ini masih bisa menerima sesuatu yang lain untuk ditransaksikan. Saya sering menyebut metode yang satu ini dengan sebutan rekening gaib. Rekening gaib, karena memang demikianlah cara kerjanya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya yakini melalui ilmu yang saya pelajari dan saya dapatkan dari guru-guru saya bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan tabungan dalam kehidupan kita. Dan semua kebaikan itu tercatat dengan begitu baiknya. Allah pun berjanji bahwa setiap amal akan mendapatkan balasannya, walaupun sebesar biji atom sekalipun. Dan inilah sumber dari keberadaan rekening gaib. Rekening gaib. Sebenarnya perkenalan saya dengan rezeki level 5 ini cukup unik, lebih karena kepepet. Sudah saking butuhnya dengan uang kala itu. Pernah menjadi seorang penjaga warnet dan kemudian guru TK di perantauan dengan gaji yang sangat kecil sekali. Bukanlah sesuatu yang bisa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya. Padahal saya punya cita-cita untuk jadi orang kaya agar bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Tapi rasa-rasanya dengan jalan ini, impian itu hanya tinggal impian. Jangankan untuk kaya, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja susahnya minta ampun. Keinginan kuat untuk bisa lepas dari belenggu kemiskinan membuat otak saya bekerja. Hingga pada suatu ketika saya berpikir untuk berdoa dengan cara yang lain dari biasanya. Dan kira-kira beginilah doa saya. Ya Allah, aku mengajarkan mereka, anak didik, mengenal Quran, menghafalkan doa-doa, menghafalkan surat Fatihah yang menantinya akan mereka gunakan seumur hidup mereka dalam sholatnya. Jika semua yang hamba lakukan itu tadi bernilai kebaikan, maka hamba mohon kepadamu, tolong tunaikan semua kebaikan hamba tadi dalam bentuk kemudahan hidup dan juga kemudahan dalam rezeki. Itulah doa saya. Saya menukarkan kebaikan yang selama ini saya lakukan dengan kemudahan dalam hidup dan rezeki. Kala itu saya tidak tahu ilmunya, yang belakangan baru saya tahu itulah namanya tawasul. Namanya bertawasul. Inilah yang saya sebut dengan rekening gaib. Dan setiap orang pasti memilikinya. Saldonya pun terus bertambah seiring dengan
banyaknya kebaikan yang Anda lakukan selama ini. Hanya saja kita sering lupa untuk menariknya dalam bentuk cash untuk memudahkan kehidupan kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Tentu setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menambah saldo rekening gaibnya. Ada yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ada yang melalui jalan berbakti kepada orang tuanya, ada yang taat kepada suaminya, ada yang bertanggung jawab kepada keluarganya, ada yang jujur dalam tugas dan amanahnya, dan banyak lagi yang bisa kita gunakan sebagai penambah rekening gaib dalam kehidupan kita. Tinggal sekarang, jika memang dibutuhkan, tak ada salahnya sesekali menarik saldo demi kemudahan hidup kawan-kawan semua. Berdoa, bertawasul dengan amalan baik akan menjadikan impian-impian Anda mungkin lebih cepat terwujud. Dan beban-beban masalah yang selama ini membebani hati akan Allah singkirkan segera, supaya kita bisa berlari semakin kencang, insya Allah. Ya, banyak banget ya. Ini juga adalah bagian dari rezeki level 5, rezeki dari pertukaran, muncul dari hasil transaksi di masa lalu. Saya sangat bergantung pada rezeki level 5 ini di tengah perjuangan mengawali karir. Semasa hidup serba penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Semoga kawan-kawan yang mengalami hal serupa dengan saya bisa pula memanfaatkannya. Amin. Nah, menarik ya. Dari awal sampai rezeki level 5 ini, di sini saya tertarik pada waktu membaca pertama itu. Saya tertarik sekali di pembahasan rezeki level 5 ini. Rezeki pertukaran ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita, amal-amal baik kita sadari ataupun kita tidak sadari, itu masuk ke dalam sebuah rekening yang namanya rekening gaib. Dan suatu saat kita bisa mencairkannya. Mencintai suami, mencintai anak-anak, mencintai keluarga, itu juga salah satu saldo kita yang masuk ke dalam rekening gaib. Luar biasa. Kemudian berlanjut ya ke rezeki level 6, rezeki yang dijanjikan. Ini rezeki yang termasyhur. Belakangan rezeki level 6 ini cukup masyhur di kalangan masyarakat kita. Hal ini tak luput dari peran para ustadz dan para motivator yang mulai memperkenalkan rezeki level 6 ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Datangnya rezeki ini karena memang Allah sendiri yang menjanjikannya, baik melalui perintah langsung atau melalui anjuran nabinya. Apa saja contohnya? Contohnya, barang siapa yang sedekah, maka Allah akan ganti mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Barang siapa yang melakukan sholat duha minimal 6 rakaat di pagi hari, maka Allah akan penuhi kebutuhannya di hari itu. Siapa yang rajin bersilaturahmi, maka Allah akan bukakan pintu rezeki baginya dan memanjangkan umurnya. Mereka yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan turunkan kemudahan dan ridho atas kehidupannya. Dan banyak lagi rezeki yang Allah telah janjikan melalui amalan-amalan soleh yang ada. Itulah janji Allah. Dan Allah adalah yang maha memenuhi janjinya. Dan ngomong-ngomong tentang rezeki level 6, saya punya satu kisah nyata yang saya dapatkan dari salah satu sahabat saya yang serius menjadikan rezeki level 6 ini sebagai pegangannya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk mengisi ceramah di salah satu masjid di Banjarmasin. Saya sungguh merasa tak pantas sebenarnya untuk berkisah di atas mimbar, sementara diri sendiri masih belum baik dan masih banyak kekurangannya. Saya pun tidak sesempurna yang sahabat semua bayangkan.
Hanya karena Allah masih menutupi segala aib saya sajalah, maka saya tetap tampak baik. Namun, karena permintaan ini tak sanggup untuk saya tolak, dikarenakan keinginan kuat mereka untuk belajar, maka saya pun berangkat. Sesampainya di sana, saya pun mengurungkan niat untuk mengajar. Saya menyadari kekurangan ilmu saya dan kurang matangnya hidup saya, sehingga saya pun memutuskan untuk sekedar berkisah tentang kekuatan sholat sunat saja. Begitu amanah selesai saya tunaikan, ada seorang bapak dari salah satu jamaah yang mendekat dan memperkenalkan dirinya. Dari obrolan kami, saya jadi tahu bahwa si bapak tadi adalah seorang yang bangkrut, paling tidak sebelum 2 tahun yang lalu. Saking bangkrutnya, selama 14 tahun terakhir beliau tidak mampu menafkahi istrinya. Padahal dulunya beliau adalah salah satu pemimpin tertinggi di sebuah perusahaan daerah di Banjarmasin. Singkat cerita, pada usaha-usaha terakhirnya untuk bangkit kembali, beliau pun melakukan positioning. Benar ya bacanya? Kepada Allah sebagai pelengkap ikhtiarnya. Oh ya, sebelum lupa, pada saat beliau bercerita ke saya, beliau ini hanya berprofesi sebagai penjual nasi bungkus. Lalu, apa yang membuat saya berkeinginan untuk menceritakannya adalah kisah perjuangan beliau dalam membangun pipa rezekinya yang membuat saya tak habis pikir dan terpukau. Dari sejak hari pertama beliau membuka warungnya, dipasanglah sebuah spanduk MMT bertulisan target sedekah 100 juta. Waduh, nggak salah nih Pak, bukannya lagi bangkrut, bukannya cuma jualan nasi bungkus. Mengapa nyusahin diri dengan membuat target besar di suatu amalan yang sunnah, yang kalau tidak dilakukan pun juga tidak membuat berdosa. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Anda boleh bingung, tapi inilah cara beliau mengambil posisi di mata Allah. Beliau langsung percaya diri mencuri perhatian Allah dengan niat yang besar. Dan memang begitulah rumusnya. Barang siapa yang menyempurnakan niatnya, maka Allah pun akan menyempurnakan pertolongannya. Dan betul, dalam 2 tahun terakhir, hanya dari berjualan nasi bungkus saja, beliau kembali berjaya dan telah mampu bersedekah ratusan juta sesuai dengan tulisan di spanduknya. Dan saat beliau berkisah kepada saya ketika itu, sekarang telah ditingkatkan target sedekahnya menjadi 1 miliar rupiah. Sungguh saya malu. Kita yang sok keren ini paling yang ditargetkan miliaran baru cuma bisnisnya, baru cuma omsetnya, baru cuma kekayaannya. Lah beliau, penjual nasi bungkus yang pakai tenda saja berani menargetkan sedekah 1 miliar. Bagaimana kita tidak malu? Saya pun saat itu tersadar, kenapa saya diperjalankan oleh Allah ke kota Banjarmasin. Rupanya Allah meminta saya untuk mengambil hikmah tersebut untuk kemudian saya kisahkan kepada Anda. Teringat Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada putranya, "Wahai anakku, pelajarilah hikmah dan berbanggalah dengannya, karena hikmah menunjukkan seseorang kepada agama, memuliakan seseorang hamba atas orang merdeka, meninggalkan orang miskin atas orang kaya, dan mengedepankan yang kecil atas yang besar." Namun kisah ini belum berakhir kawan. Belum selesai habis rasa takjub saya, beliau pun menambahkan sebuah informasi tentang amalan rahasianya, yang beliau yakini ini adalah kunci suksesnya kembali dari kebangkrutan, yaitu selama 2 tahun belakangan beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Jadi kunci suksesnya adalah selama 2 tahun Bapak ini yang profesinya sebagai penjual nasi bungkus itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Penasaran dengan alasannya, saya pun bertanya, kenapa tahajud yang dipilihnya? Dan beginilah jawabannya. Saya ini kan pedagang mas, kalau sholat duha nggak sempat, buka dari ba'da subuh sampai duhur, maka saya pilih tahajud sekalian bangun nyiapin buat jualan. Lagi pula tahajud itu lebih hebat dari malam Lailatul Qadar.
Kalau Lailatul Qadar, Allah hanya memerintahkan malaikatnya yang turun ke langit dunia. Tapi kalau sepertiga malam, Allah sendiri yang turun ke langit dunia menemui hambanya. Jadi saya berpikir tahajud ini lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar, katanya. Subhanallah, belum habis takjub saya dengan kisah sedekah dan bangkitnya, kini lagi saya dibuat takjub dengan ilmu yang Allah hantarkan kepada saya. Pantaslah Allah ingin saya berangkat, karena sejatinya hari itu bukan saya yang mengajar, tapi sayalah yang belajar. Kita ini sering menunggu malam Lailatul Qadar yang belum tentu pasti didapati, tapi kita lupa untuk mendawamkan apa yang jelas dan pasti. Maka tak salah jika saya menulis, jika impianmu tidak mampu membuatmu bangun malam dan mendirikan tahajud, maka impian itu tidaklah seserius yang engkau inginkan. Saya ulangi ya. Jika impianmu tidak mampu membuatmu bangun malam dan mendirikan tahajud, maka impian itu tidaklah seserius yang engkau inginkan. Itulah salah satu contoh dari keseriusan menjalankan rezeki level 6 yang mendatangkan hasil yang nyata dan luar biasa. Yang kisah lengkapnya bisa Anda baca di ini ya, di websitenya ada. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan jika Anda menghendaki turunnya rezeki level 6 ini dalam kehidupan Anda, jalankan syaratnya, lakukan amalannya. Anda boleh pilih yang mana saja. Itulah rezeki level 6. Jadi sedekah itu masuk ke dalam rezeki level 6, rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah. Rezeki level 7, rezeki keikhlasan. Kawan-kawan pasti sudah tak asing dengan kisah-kisah seputar orang-orang yang mendapatkan balasan rezeki yang luar biasa karena keikhlasannya. Mulai dari seorang guru ikhlas mendapatkan bintang jasa dan diundang di berbagai acara TV dan menjadi ternama. Orang-orang yang ikhlas di masyarakat kemudian mendadak jadi viral di media sosial dan mendatangkan banyak bantuan bagi proyek sosialnya. Atau yang paling sering saya dengar kisahnya adalah para penjaga masjid yang kita kenal dengan sebutan marbot, yang tiba-tiba bisa naik haji atau umroh tanpa biaya karena kebaikan hatinya dari hamba Allah yang berhati mulia. Ada saja kisah seputar keikhlasan yang selalu membuat kita tercengang. Selain itu, buku-buku dan kajian seputar keikhlasan sudah begitu banyak dan begitu sering diperbincangkan. Membuat rezeki level 7 ini sebenarnya sudah tak lagi asing untuk kita manfaatkan. Oleh sebab itu, rasanya saya tidak perlu menjelaskan rezeki level 7 ini dengan begitu panjang dan lebar. Karena nyatanya memang sudah terlalu banyak contoh yang bisa kita saksikan tentang keberadaan rezeki level 7 ini, rezeki keikhlasan. Namun izinkan saya menambahkan sedikit agar Anda semakin yakin dan tahu bagaimana cara mengubahnya dari sekedar teori menjadi informasi, menjadi sebuah metode yang bisa Anda buktikan sendiri. Tahukah Anda bahwa selain sebagai sumber rezeki yang dahsyat, keikhlasan juga adalah satu-satunya pelindung yang paling ampuh dari godaan setan.
Setan sendiri melalui moyangnya, yakni iblis, sebenarnya sudah membocorkan salah satu penangkal bagi manusia agar terlepas dari serangan godaan yang mereka lakukan. Ia, iblis, berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, mukhlasin." Kata mukhlasin adalah syarat yang mampu menghalangi setan menggoda manusia. Kata mukhlas dan mukhlis dalam perkembangannya juga sering diartikan sebagai orang-orang yang ikhlas. Berbuat, bekerja, bertindak dengan tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan, kecuali hanya karena cintanya kepada Allah dan berharap akan datangnya ridho Allah. Sebagai pengetahuan bagi kita bersama, kata mukhlas dan mukhlis sebenarnya berasal dari akar kata yang sama, yaitu akhlasa, yang berarti pengabdian, setia, dan juga penuh dengan keyakinan. Sehingga benar adanya bahwa setan hanya akan kalah di hadapan mereka, orang-orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang setia pada hukum Allah, meyakininya, dan melakukan segala bentuk kebaikan sebagai perintah Tuhannya. Dan itu semua dilakukan bukan karena menuntut imbalan, melainkan karena menyadari bahwa hal itulah yang memang harus dilakukan. Inilah rahasia dan kekuatan di balik keikhlasan. Ngomong-ngomong tentang ikhlas, di dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Ikhlas justru tidak mengandung sedikit pun kata ikhlas, maupun yang bermakna tentang keikhlasan. Surat Al-Ikhlas justru berisi tentang Allah dan sifat-sifatnya. Seolah hal ini menyiratkan barang siapa yang memiliki keikhlasan dalam hatinya, maka Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mulia sendirilah yang akan mengurus hidupnya. Pantas saja kalau kemudian para murid yang tulus ikhlas berbakti dan mengabdi kepada gurunya sering kita dapati menjadi orang-orang yang besar di kemudian hari. Para guru yang ikhlas mengajar tanpa pamrih selalu saja memiliki rezeki tak terduga yang datang menghampiri dengan berbagai cara dan peristiwa. Para suami yang ikhlas menafkahi keluarga dimudahkan urusannya, dan para istri yang ikhlas kepada suami dimuliakan derajatnya. Para penjaga musola dan masjid yang ikhlas membersihkan setiap jengkal lantai dan karpet seringkali bisa berangkat haji dan umroh tanpa biaya. Para ibu dimuliakan derajatnya di akhirat karena keikhlasannya membesarkan anak-anaknya. Anak-anak yang ikhlas berbakti dengan tujuan membahagiakan kedua orang tuanya, Allah ganjar dengan pahala rezeki yang melimpah luar biasa. Kalau sudah ikhlas menjadi pilihan, maka hitungan akal tak lagi bisa menjangkau rezeki yang akan kawan-kawan dapatkan. Karena Allah sendiri yang mengurusinya. Allah sendiri yang menjadi pelipur hati mereka yang hidup dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Selamat, Anda sudah berada di rezeki level 7. Kita masuk ke rezeki level 8. Rezeki yang disyukuri. Sebenarnya rezeki level 8 adalah termasuk rezeki tingkat tinggi di antara level rezeki lainnya yang sudah cukup masyhur di hampir seluruh masyarakat kita. Siapa yang tidak kenal dengan rumusan ini? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim. Namun lagi-lagi yang sudah terlalu masyhur dan sering didengar biasanya menjadi hal yang justru dianggap wajar dan biasa-biasa saja, tak terkecuali rezeki level 8 ini. Padahal ini adalah salah satu cara terampuh untuk melipat gandakan rezeki yang sudah Anda dapatkan. Tak salah jika para ulama menyertakan kalimat Alhamdulillahirobbil alamin atau kalimat lain yang bermaksud pujian kepada Allah dalam rumusan urutan adab berdoa kepada Allah. Baru setelahnya kita berdoa sesuai yang kita minta.
Para alim telah mengetahui rahasia ini dan bermaksud menjadikan rasa syukur sebagai kunci pembuka dari setiap doa. Setiap doa saya dan Anda semua dengan meletakkan kalimat pujian di dalam rumusan adab berdoa. Sayangnya, kita tidak mengenalinya sebagai salah satu rezeki dengan level yang tinggi. Kita hanya menganggapnya sebagai rumusan baku tiada arti. Padahal kalimat memuji Allah memiliki peranan lebih dari itu. Dahsyatnya alhamdulillah sebagai kalimat syukur ini adalah ia mampu mengubah kondisi apapun menjadi keberkahan dan sisi baik bagi pelakunya. Dan tentu kalau sudah jadi sisi baik, akan jadi baik pula hasil ke depannya. Belum punya pekerjaan, alhamdulillah masih bisa punya lebih banyak waktu untuk belajar lagi. Belum punya rumah, alhamdulillah masih bisa ngontrak dengan gak pusing dengan cicilan dan keharusan beli banyak perabotan. Belum punya jodoh, alhamdulillah berarti Allah masih pingin saya lebih mesra kepadanya sambil terus memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang baik. Belum punya anak, alhamdulillah jadi masih merasa pacaran terus sama istri atau suami. Belum kaya, alhamdulillah berarti Allah masih belum membebankan diri untuk mengurusi anak yatim dan orang miskin. Dapat musibah, alhamdulillah berarti Allah telah mengurangi beban kita di dunia. Sedang sakit, alhamdulillah Allah sedang berkenan menghapus dosa dan mengistirahatkan badan kita. Rezeki banyak, alhamdulillah Allah berkenan menjadikan kita menikmati nikmatnya dunia. Rezeki sedikit, alhamdulillah berarti Allah ringankan perhitungan kita kelak di hari penghakiman. Pokoknya apapun, alhamdulillah saja awalnya. Lihat, bagaimana alhamdulillah mampu menjadi bahasa ngeles terbaik di dunia. Bahasa ngeles. Bahasa ngeles terbaik di dunia adalah alhamdulillah. Dan insya Allah. Alhamdulillah mampu membelokkan seluruh keburukan yang ada menuju arah yang lebih baik, sudut pandang yang lebih baik, dan perasaan yang lebih baik. Benarlah kemudian jika Allah menambahkan nikmatnya orang-orang yang bersyukur. Karena ketika semua kondisi sudah mampu diubah menjadi baik, maka kebaikan Allah akan datang. Ini akan menjadi double kebaikan. Nikmat yang pertama adalah buah dari look at the positive way. Feel at the positive way. Dan bahasanya apa ini ya? Ini Pak Sindu yang pintar bahasa Inggris, takut salah, nanti salah artinya. Look at the positive way. Look at the positive way. Feel at the positive way and act at the positive way. Seperti itu bunyinya. Lidahnya ketekuk-tekuk, takut salah, nanti salah artinya. Salah bacanya, salah artinya. Nikmat yang kedua adalah nikmat yang muncul saat Allah sedang menghibur hatinya dengan kenikmatan yang didatangkan setelah datangnya kesulitan. Ringkasnya begini rumusan sejatinya. Rumusnya ini begini. Aduh, bagan ini. Bertambahnya nikmat sama dengan nikmat yang didapat saat mengubah sudut pandang dengan alhamdulillah. Ditambah nikmat Allah yang didatangkan setelahnya. Jadi yang didapat ini double. Itulah kenapa bagi orang yang bersyukur nikmat Allah akan semakin terasa nikmat dan double rasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat, Anda sudah berada di rezeki level 8. Ini ada, kita masuk ke intinya inilah, mau masuk ke inti buku ini, rezeki level 9. Ini banyak atau ke minggu depan aja ya. Ini ada kata pengantar di sini, kata pengantar dari penulisnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, itulah ke-8 rezeki yang perlu Anda tahu sebelum Anda semua nantinya akan saya ajak
berkenalan dengan dahsyatnya kekuatan rezeki level 9. Dan disinilah kata pengantar saya tidak seperti kebanyakan buku yang menempatkan kata pengantar di depan. Saya memilih meletakkannya di sini karena setelah ini saya baru akan membahas apa yang menjadi inti dari penulisan buku Rezeki Level 9. Inilah level rezeki yang kisah perkenalan saya dengannya begitu istimewa. Barangkali sudah tak terhitung berapa tetes air mata yang sudah tertumpah di setiap malam dalam munajat mencari apa yang selama ini menjadi ganjalan hati. Buku ini sendiri di hampir setiap lembarnya saya tulis dalam keadaan menangis atau menahan tangis karena begitu bahagianya saya mengenal dan menyadari keberadaan akan kekuatan rezeki level 9. Hingga akhirnya Allah memberikan pengetahuan melalui caranya sendiri, mengenalkan dahsyatnya rezeki level 9 melalui sebuah perjuangan, ujian dan kesulitan yang sempat membuat saya nyaris tak sanggup bertahan. Rezeki yang paling dahsyat, paling luar biasa, paling ultimate di antara semua level rezeki yang ada. Harapan saya setelah ini tak akan ada lagi manusia yang kebingungan tentang rezekinya. Tak ada lagi manusia yang kesusahan dalam hidupnya. Semoga Anda semua berkenan membantu saya menyebarkan pengetahuan ini sebanyak-banyaknya kepada semuanya, kepada semua umat manusia, insya Allah. Nah, kenapa saya membacakan buku ini? Saya sudah membaca sebetulnya. Cuman kalau saya untuk menceritakan tanpa membacakan secara langsung, takutnya salah. Takutnya kebiasaan kita manusia kalau mendapatkan berita itu selalu ketika kita menyampaikan laginya itu selalu bertambah. Hiperbola. Jadi kita mendapat A, nanti keluarnya A+. Jadi lebih baik saya bacakan langsung aja isinya dari bukunya. Jadi Anda bisa mendapatkan intinya ya. Bukan mendapatkan dari cerita saya, tapi langsung dari bukunya. Ini kalau cerita saya nanti bertambah jadi bisnis jasa. Jadi cerita Crystal Egg nanti. Rumusan hidup tentram abadi. Bentuk akhir dari kebahagiaan di muka bumi bukanlah pada banyaknya harta kekayaan, tapi pada hadirnya rasa tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan. Bagi kawan-kawan muslim maupun yang beragama lain tentu tak asing lagi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim hampir setiap waktu kita melafalkannya. Saat keluar masuk rumah, saat berpisah dengan keluarga dan rekan, saat bertemu dan bertegur sapa dengan orang lain, saat SMS, chatting, atau saat pidato, memimpin rapat, dan sebagainya. Anda tidak bertemu dengan siapapun pada hari itu, salam tetap Anda akan ucapkan saat Anda akan mengakhiri sholat wajib maupun sholat sunnah di setiap waktunya. Sedemikian seringnya kita mendengarkan dan mengucapkan salam sampai mungkin kita tidak tertarik lagi untuk membongkar rahasia salam itu sendiri. Dan sebagai pengantar dalam membahas rezeki level 9 ini, saya akan membeberkan sedikit rahasia salam bagi Anda yang berkaitan dengan kekuatan rezeki untuk kita semua. Ini bonus. Ini bonus. Pembahasan bonus membahas tentang salam. Oke, langsung saja. Sejatinya ini adalah pencerahan tentang jalan ketenangan hidup sekaligus pencerahan tentang bagaimana rezeki seharusnya dibawa. Sejatinya ini adalah pencerahan tentang jalan ketenangan hidup sekaligus pencerahan tentang bagaimana rezeki seharusnya dibawa. Coba kita perhatikan lagi salam yang berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oleh Rasulullah diajarkan kepada kita sebagai kebiasaan. Dan sering banget harus kita ucapkan dalam berbagai keadaan dan kondisi. Kalau saya sebagai pribadi yang yakin kepada Nabi Muhammad lengkap dengan kecerdasan dan keutamaan yang
ada pada beliau, ditambah saya percaya bahwa Allah menurunkan segala hal di dunia ini tidaklah sia-sia. Dan pastilah ada pembelajaran di dalam salam jika kita mau berpikir. Ada life sign yang harus kita ungkap dari setiap kejadian. Dengan dua alasan tersebut, saya yakin kalau salam ini pun harus kita maknai dan kita cari pesan rahasia yang terkandung di dalamnya. Coba perhatikan urutannya. Assalamualaikum, kemudian warahmatullahi, kemudian wabarakatuh. Tidakkah kita melihat pesan di dalamnya? Tidakkah Anda melihat artinya? Jika boleh saya gambarkan, maka gambaran pola dari salam tersebut sebagai berikut. Salam, kemudian rahmat, kemudian berkah. Maka sudah seharusnya orang yang belajar agama, salam damai, yang mengerti salam, yang mengaku muslim seharusnya bisa mengubah yang rahmat menjadi berkah. Naik level gitu loh ceritanya. Naik level dari salam, rahmat, kemudian menjadi berkah. Apa maksudnya? Tidakkah teman-teman selama ini memperhatikan urutannya? Kenapa salam dulu, lalu dilanjutkan dengan rahmat, baru yang terakhir adalah barokah atau berkah? Lama juga saya mencari tahu alasannya, sampai kemudian seorang guru alim memberitahukan ini kepada saya. Karena berkah itu adalah tujuan akhir, karena berkah itu merupakan tempat yang seharusnya bagi semua rezeki bermuara. Berkah adalah bertambahnya kebaikan setelah hadirnya kebaikan-kebaikan. Itulah berkah. Siapapun bisa mendapatkan rahmat, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan keberkahan. Dan itulah tugas dari setiap manusia, yaitu mengubah segala rahmat menjadi berkah. Terus apa bedanya? Bukankah rahmat Allah saja sudah cukup? Untuk menjelaskannya saya akan langsung kasih contoh saja. Begini kawan-kawan. Uang bisa membuat orang belanja kebutuhan hidup untuk keluarganya. Bisa membuatnya bersedekah. Bisa membuatnya membantu orang lain. Tapi uang bisa juga membuat orang kemudian membeli barang haram seperti miras, narkoba, dan sejenisnya. Dan uang bisa juga membuat orang melakukan suap, korupsi. Uangnya sama, tapi perilaku yang ditimbulkan bisa berbeda. Kemudian contoh lainnya, hujan bisa membuat orang bersyukur karena ladangnya tidak kekeringan, karena menyuburkan. Namun hujan bisa juga membuat orang mengeluh karena dagangan esnya jadi sepi, mengeluh karena lingkungannya jadi banjir, dan mengeluh karena aktivitasnya terganggu. Hujannya sama, tapi responnya berbeda. Kemudian contoh lainnya, punya mobil bagi sebagian orang bisa mengantarkan pemiliknya menjadi pelayan umat, berbakti kepada keluarga dan orang tua, menjadi manfaat buat tetangga yang membutuhkan. Tapi tak sedikit pula yang punya mobil lantas menjadi sombong dan sombong tidak terkira, merendahkan yang belum punya dan merasa paling kaya. Hadirnya berencana bisa membuat orang memiliki bahan bagi melakukan introspeksi diri, evaluasi, muhasabah, dan bertobat. Tapi ada juga yang menjadikan bencana sebagai bahan untuk menghujat Tuhan, lalu kufur alias lupa bersyukur. Umur juga demikian. Bagi mereka yang pandai memaknai dan bersyukur, umur panjang bisa membuat orang melakukan banyak amal, menuntut ilmu, dan menebar manfaat. Namun di sisi lain, umur panjang malah bisa mengantarkan manusia menjadi makhluk paling sial, karena justru harinya dipenuhi dengan bertambahnya dosa dan maksiat. Lihat, uang, hujan, mobil, bencana, umur, dan segala bentuk rezeki yang Allah turunkan untuk makhluknya, itu semua adalah rahmat dari Allah. Sikap setelah menerima rahmat itulah yang akan mengantarkan seseorang ke level rezeki yang selanjutnya. Apakah dia mampu mengubah rezeki yang penuh rahmat menjadi rezeki yang penuh berkah, atau malah menjadikan rahmat sebagai pintu pembuka bagi datangnya azab? Dengan kata lain, keberkahan rezeki seseorang adalah hasil dari responnya dalam menanggapi kasih sayang Allah kepadanya.
Sebagai pembanding lainnya, mungkin patut kita ingat kembali, kita baik nih sama orang, tapi respon orang lain dengan kebaikan kita pasti berbeda-beda. Ada yang karena tahu kita baik, dia jadi sungkan. Tapi ada juga yang karena tahu kita baik, dia jadi malah memanfaatkannya. Kalau ketemu orang tipe yang kedua, pasti lama-lama kita sebel juga ya. Tapi kalau ketemu orang yang sungkan dan menyambut baik kebaikan kita, kita pun malah semakin senang dan semakin berbuat baik kepada mereka. Nah, Allah yang maha teliti, lagi maha jeli perhitungannya juga seperti itu kira-kira. Kepada hambanya yang mampu mengubah rahmat menjadi keberkahan, maka Allah akan benar-benar menghadiahkan salam, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan sejenisnya bagi kehidupannya. Tapi yang gagal memahami rumus salam ini, dia hanya akan menikmati sekadar apa yang didapatkan saat itu, tidak lebih. Jika analogi ini dibalik, maka rumusannya menjadi demikian. Kalau kita benar-benar menginginkan kebahagiaan hidup yang sejati, lengkap dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentramannya, maka jadilah manusia yang selalu fokus pada mengubah rahmat menjadi berkah, mengubah yang sudah ada jadi manfaat untuk orang lain dan menambah rasa syukur di hatinya. Jadilah manusia yang selalu mengevaluasi harta, waktu, ilmu, dan kemampuan yang sudah kita miliki. Sudahkah semua ini telah berhasil kita ubah menjadi manfaat bagi makhluk lainnya? Sudahkah segala bentuk rahmat Tuhan ini telah menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan atau malah sebaliknya? Seperti itu. Kekayaan ada rumusnya, keberkahan ada cirinya. Ini salah satu topik pembahasan yang saya suka. Kalau saya sekedar bicara kekayaan itu gampang. Dengan kawan-kawan menjalankan rahasia kekuatan level 9 nanti, insya Allah kekayaan pasti akan datang dengan sendirinya. Tapi jangan sampai kekayaan yang datang adalah kekayaan yang menghancurkan kita. Loh, memangnya ada kekayaan yang menghancurkan? Tentu saja ada, yaitu kekayaan yang tidak berkah nilainya. Lantas, bagaimana kekayaan yang berkah itu? Kawan-kawan yang dirahmati Allah, semua hal baik selalu memiliki ciri, tak terkecuali juga dengan harta yang berkah. Maka harta berkah pun memiliki dua ciri yang sangat jelas agar bisa dijadikan sebagai indikator penilaian kita semua yang tengah berjuang keras menuju kebaikan. Dan inilah ciri harta yang berkah itu. 1. Jika harta itu sedikit, ia akan terasa cukup. 2. Jika harta itu banyak, maka ia tidak menjadi berbahaya bagi pemiliknya. Sederhana, bukan? Itulah dua ciri harta yang berkah. Biar gampang memahaminya, saya akan kisahkan saja dengan perumpamaan perilaku dua orang yang namanya disamarkan. Sebut saja si Budi dan si Bodo. Si Budi ketika dia belum punya apa-apa, ketika gajinya masih kecil atau pendapatannya yang pas-pasan, namun hatinya dipenuhi dengan rasa bersyukur dan perasaan cukup akan harta. Pikirannya nggak pusing untuk mencari pinjaman ke sana kemari, karena baginya jika belum mampu membeli, ya sabar saja. Kemudian Allah memberikan rezeki yang luar biasa berlimpah kepada si Budi. Dengan banyaknya rezeki yang sekarang ada, si Budi tetap bersyukur. Dia mengingat dari mana dulu ia berasal, sehingga rezeki yang rezekinya digunakan sebagian olehnya untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Si Budi rajin bersedekah, memberi santunan kepada anak yatim, membantu permodalan orang miskin untuk usaha tanpa bunga, tanpa agunan, dan banyak hal positif yang kemudian mampu membuatnya melakukan apa yang dulu tidak bisa dia lakukan ketika belum mempunyai banyak harta. Uangnya tidak membuatnya sombong, kekayaannya tidak membuatnya jumawa. Justru rezeki Allah yang hadir membuatnya makin dekat dengan perintah Allah. Nah, kawan-kawan, itulah rezeki yang berkah. Sedikit terasa cukup dan ketika banyak tidak menjadi bahaya. Berbeda dengan cerita si Bodo, saat belum punya apa-apa, gajinya masih kecil, pendapatannya pas-pasan, hari-harinya diisi dengan
keluhan, kekhawatiran tentang rezeki esok hari, pikirannya tidak tenang, membuat si bodoh nyari utang ke sana kemari untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Lalu rezeki yang besar datang kepada si bodoh. Yang terjadi kemudian adalah si bodoh hilang kendali. Dia mencoba banyak hal yang dulunya tak sempat dia coba ketika dia tidak punya harta. Masuk ke klub malam, membeli minuman keras, main perempuan, poya-poya, semua hal yang justru makin membuatnya panen dosa setiap detiknya. Harta yang dimiliki tidak menjadi penyelamatnya, kekayaannya menjadi sebab untuk jumawa, sombong, merendahkan orang lain. Rezekinya telah menjadikan dirinya menjadi orang yang makin jauh dengan perintah Tuhan, semakin mendekat kepada keburukan yang dulu bahkan tidak sempat dilakukannya. Kawan-kawan, inilah rezeki yang musibah. Sedikit terasa kurang dan ketika banyak dia menjadi berbahaya dan membahayakan. Ini ada nasihat lepas. Nasihat lepas. Mumpung saya ingat, saya sekalian tulis. Masih kaitannya dengan rezeki berkah dan kisah di atas. Mungkin kawan-kawan bertanya, bisakah dua kondisi di atas saling silang? Misalnya saat si miskin bersyukur, kemudian ketika kaya malah jadi jauh sama Allah, atau sebaliknya saat miskin pandai bersyukur, tapi saat kaya alhamdulillah jadi berubah dermawan dan dekat dengan Allah. Jawabannya bisa. Dan kuncinya adalah pada cara mendapatkan hartanya. Ciri harta berkah adalah cara kita melihat apakah harta yang kita punya itu berkah atau tidak, tapi cara untuk mendapatkan harta yang berkah juga tidak kalah penting. Perintahnya sudah jelas kok. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sekali lagi, jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim, yaitu nipu, nggak jujur, akal bulus, ya ngegampangin hak orang lain dan sejenisnya. Meski uang kecil, perlu tetap ada akad yang jelas dan jelas juga hitung-hitungannya. Bahkan bukan mengajak kawan-kawan menjadi manusia yang pelit dan super perhitungan, bukan. Kalau urusan sedekah, berdharma, sumbangan, dan dakwah, gak usah hitung-hitungan. Ya, ini saya setuju. Tapi kalau sudah urusan dagang, bisnis, kerjasama, dan segala kegiatan transaksi berbasis pada keuangan, maka wajib hukumnya untuk teliti, jelas akad dan hitungannya. Ini penting, tolong ya diperhatikan katanya. Saya seringkali sedih dengan kenyataan saudara-saudara kita yang ngakunya masih belum sejahtera, masih susah dan pas-pasan, malah justru yang paling sering memakan harta haram karena prinsip nggak mau tahu dengan aturan tentang cara mendapatkan harta yang benar. Kata kebanyakan mereka adalah nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sedih bukan? Sedih ya mendengarnya. Kalau dikasih tahu, kita dibilang sok tahu, sok suci, sok bener, dan sok jadi Tuhan, dan dianggap tak paham dengan kesusahan orang kecil. Saya cerita pengalaman saya, mungkin Anda juga punya pengalaman serupa. Pernah saya parkir di salah satu warung makan. Ceritanya habis ketemu dengan kawan untuk berbincang tentang proyek baru. Karena dekat dari rumah, saya putuskan untuk naik motor saja. Sekalian pingin kena udara sore. Selesai meeting, saya berniat pulang. Saya menyiapkan uang kertas pecahan Rp2.000 untuk membayar parkir. Begitu saya serahkan, si tukang parkir tak juga memberikan kembalian. Padahal saya tahu tarif parkir di daerah itu adalah Rp1.000. Saya berinisiatif menegurnya untuk meminta kembalian. Karena memang setahu saya hanya Rp1.000. Dan si tukang parkir ini menjawab, cuma duit 1.000 aja, masa nggak ikhlas, katanya. Mendengar jawaban ini, saya pun jawab balik.
Kalau memang masnya menghendaki uang yang 1.000 itu, silakan minta ke saya dengan cara yang baik. Kalau masnya diam, maka uang 1.000 itu meski cuma uang kecil, saat pemiliknya enggak ridho, itu menjadi uang haram. Dia pun diam, mengembalikan uang 1.000 kembalian saya, lalu bergegas pergi. Dan yang bikin saya sedih adalah rupanya setelah pergi meninggalkan saya, Mas tukang parkir ini kembali ke kerumunan kawan-kawannya di pojokan warung makan ini. Yang rupanya mereka sedang berpesta minuman keras oplosan. Pengalaman ini membuat saya paham pepatah orang Jawa zaman dulu. Duit setan dipangan demit. Artinya uang yang tidak halal akan habis juga untuk keperluan maksiat. Betul ya. Hati-hati pada yang kecil. Kita ini sering sekali menganggap uang kecil dengan enteng. Dan saya mengajak kawan-kawan jika menemui kasus serupa dengan saya, ingatkan tukang parkirnya. Ini bukan masalah uangnya, tapi masalah keriduan dan transaksi. Kasihan kan jika uang 1.000 daging yang jika uang 1.000 daging yang tumbuh di dalam dirinya menjadi daging yang kotor. Ini nggak main-main loh, fatal akibatnya. Daging yang kotor akan menjadi sebab bagi tumbuhnya karakter yang buruk. Maka perhatikan ini, jika orang mulai enteng berbuat maksiat, mungkin saja ada unsur harta haram yang terlanjur masuk ke dalam tubuhnya. Ironisnya, para saudara kita yang profesinya mengumpulkan uang kecil-kecil itulah yang paling rentan dengan harta haram. Mulai dari kembalian yang enggan dikembalikan karena kecil nilainya, mengurangi timbangan, tidak jelas akad harta barang atau harga barang, dan baru disebutkan ketika konsumen hendak membayar dan sejenisnya. Jangan sampai rugi 2 kali. Sudah miskin di dunia, sengsara juga di akhirat. Ini namanya bangkrut kuadrat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai mengumpulkan harta yang banyak lagi halal dan berkah juga kekayaannya. Amin. Saya ingat pesan guru saya. Nah, ini menarik. Orang kesandung itu pasti karena kerikil, bukan karena gunung. Seringkali yang menjatuhkan kita bukanlah hal yang besar, tapi justru hal kecil yang kita sepelekan. Saya ulangi ya, pesan dari dari seorang guru. Orang kesandung itu pasti karena kerikil, bukan karena gunung. Seringkali yang menjatuhkan kita bukanlah hal yang besar, tapi justru hal kecil yang kita sepelekan. Inilah alasan saya menulis lembar persiapan ini sebelum nantinya saya membahas tentang kedahsyatan rezeki level 9. Karena limpahan rezeki dan kekayaan sudah nyaris pasti akan mendatangi ketika Anda mengamalkan sebab bagi hadirnya rezeki level 9. Yang justru lebih saya khawatirkan adalah ketika banyak orang yang membaca buku ini lantas kehidupannya berubah menjadi lebih kaya dan sejahtera, tapi semua kekayaan itu tak juga menjadi berkah bagi dirinya dan sekelilingnya. Lembar ini semacam pengingat sebelum datangnya nikmat. Karena jika Anda tahu kekuatan rezeki level 9, kekayaan dan keberlimpahan yang nantinya Anda dapatkan bukanlah lagi sebuah kemustahilan. Luruskan niat, jaga hati, dan jaga diri. Jika apa yang salah di mata Allah tak lagi mengganggu mata hati kita, bisa jadi hal ini disebabkan karena daging dalam diri kita adalah daging yang tumbuh dari rezeki haram yang kita biarkan. Kita akan masuk ke rezeki level 9. Dibacakan atau kita tunda? Tunda. Tuntaskan malam ini atau kita saya bacakan minggu depan ya? Nah, ini berapa lama?
Oh, banyak halaman. Oh, berarti minggu depan. Atau saya bacakan sedikit aja ya, biar penasaran. Karena ini katanya yang dahsyat. Ya sih, memang dahsyat sih. Itu nggak nyangka-nyangka gitu loh. Ternyata apa namanya? Apa itu namanya? Syaratnya tuh itu gitu loh. Rahasianya level 9 itu simple. Bahkan kita aja tidak nyangka kalau itu ya. Rahasia level. Bacakan minggu depan aja. Oke. Nah, saya bacakan depannya aja ya sedikit. Rezeki level 9. Sebabnya paling dicintai Allah, diamalkan para nabi dan rasul, diwasiatkan para wali dan ulama terdahulu. Itulah rezeki level 9. Dahsyat ya. Inilah level rezeki yang paling mentok. Rezeki yang paling pol levelnya, yang paling luar biasa, paling dahsyat, paling ultimate di antara semua level rezeki yang ada, yaitu rezeki level 9. Jika rezeki yang lainnya diperoleh dengan cara transaksi, ada yang karena sunatullah, ada yang karena meminta, ada yang karena bersyukur, ataupun karena ikhlas. Rezeki level 9 adalah rezeki yang dalam bahasa saya datangnya tidak pakai diminta, tidak pakai syukur, dan juga tidak menggunakan cara seperti cara kita mengundang rezeki level lainnya. Ini adalah rezeki yang membuat siapapun yang mendapatkannya dikaruniai dengan hujan keberkahan dan hujan keberlimpahan, lahir dan batin. Bahkan saya sering menyampaikan kalau kawan-kawan sudah mulai mengenal rezeki level 9 ini, bisa jadi Anda semua akan lupa dengan 8 level rezeki sebelumnya. Kenapa? Karena dengan mengamalkan apa yang menjadi rahasia dari rezeki level 9 ini, insya Allah kawan-kawan nantinya akan merasa limpahan berkah dan nikmat yang begitu luar biasa. Apakah itu? Ya, oke, kita sambung aja minggu depan ya. Saya juga penasaran sih sebetulnya, tapi saya sudah baca sedikit-sedikit. Bapak Ibu, ini buku yang sangat luar biasa. Isinya luar biasa, kemudian gaya penulisannya juga tidak bikin bosan, tidak bikin ngantuk. Pokoknya ini buku yang sangat the best. Saya sangat tidak menyesal sekali beli buku ini. Dan menyesal sebenarnya karena membeli hanya satu. Iya, menyesalnya karena membeli cuma satu. Karena ini 3 hari atau 2 hari lagi sudah tidak akan ada di rumah. Pasti sudah hilang, pasti sudah berganti tangan. Jadi, oh iya, tapi minggu depan tetap akan saya bacakan. Jadi akan saya simpan baik-baik buku ini supaya tidak hilang, supaya tidak berpindah tangan. Akan saya sembunyikan dari Pak Sindu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya, sudah mau mendengarkan saya membaca buku yang luar biasa ini. Kita sudah berbagi ilmu. Insya Allah minggu depan akan saya bacakan isinya dari buku Rezeki Level 9 ini. Hadir ya di minggu depan ya, karena ini sangat penasaran deh pokoknya. Sangat luar biasa. Rahasianya itu simpel sekali. Bapak Ibu tidak akan menduganya. Kecuali kalau Bapak Ibu mungkin sudah membaca duluan ya, sudah mencari buku ini duluan, mungkin sudah tahu. Tapi tidak apa-apa, minggu depan akan tetap saya bacakan untuk yang mungkin belum mendapatkannya, belum bisa membelinya. Nanti minggu depan akan saya bacakan, saya akan kasih tahu rahasianya buku ini ya. Oke, begitu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.